Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsi Fitriani, kelas 3B, NEM 2010-2060-23. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar inovasi. A. Pengertian inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru atau barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, tentu saja inovasi biasanya berhubungan dengan kreativitas manusia. Bahkan, hakikat inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti yaitu membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. B. Antara penemuan, pengembangan, dan penyebaran. Berbicara mengenai inovasi atau pembaruan, mengingatkan semua orang pada istilah invention dan discovery. Untuk melakukan inovasi diperlukan kekuatan manajemen dan kepemimpinan yang inovatif. Karena memang upaya nafas manajemen dan kepemimpinan menciptakan situasi yang baru dan lebih baik dari keadaan sebelumnya dalam organisasi. Dalam kaitannya, inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode, atau hasil karya yang diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Tegasnya bahwa inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. 1. Invention atau penemuan. Sesungguhnya kata invention meliputi penemuan-penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru. Seperti kata pepatah, tak ada yang baru di muka bumi ini. Invention biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Akan tetapi pembaruannya yang terjadi dalam pendidikan kadang-kadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Wijaya dan kawan-kawan 1992-10 sebagai contoh penemuan terhadap abjad pelajaran yang pertama. 2. Development atau pengembangan. Dalam konteks kebudayaan dan kegiatan pengembangan Wijaya menjelaskan bahwa pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandeng dengan riset sehingga produser atau research and development adalah yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Research dan development meliputi berbagai aktivitas antara lain riset dasar seperti pencarian dan pengujian teori belajar. 3. Diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda satu dengan yang lain. Definisi diffusion menurut Roger adalah penyebaran suatu ide baru yang dari sumber inventionnya kepada pemakaian atau penyerap yang terakhir. Kalau istilah diffusion adalah netral dan betul-betul memaksudkannya penyebaran suatu pembaruan. Dissemination digunakan di sini untuk menunjukkan suatu pola difusi yang terencana, yang di dalamnya beberapa biro atau agensi mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin agar suatu pembaruan akan mencapai jumlah pengadopsi atau penyerap pembaruan yang paling banyak. C. Karakteristik inovasi. Hakikat inovasi adalah suatu gagasan dan praktik yang baru dalam kehidupan manusia. King dan Anderson menjelaskan ciri inovasi. Inovasi adalah hasil yang dapat dilihat, proses atau hasil dalam suatu organisasi, suatu gagasan baru yang memiliki titik permulaan bagi suatu inovasi. 2. Suatu inovasi harus merupakan suatu latar sosial baru yang diperkenalkan terhadap kelompok kerja, bidang atau seluruh organisasi. 3. Suatu inovasi harus bertujuan bukan sekedar bersifat sesat. Jika suatu pabrik mengurangi produksinya, hal itu karena akan mempengaruhi terhadap peralatan,
staf dan bukan merupakan suatu inovasi. Suatu inovasi bukan merupakan perubahan rutin, perjanjian dengan anggota staf baru yang berpindah atau diberhentikan, tidak berkenaan dengan perubahan atau inovasi. D. Pentingnya inovasi. Dalam perspektif yang luas, inovasi muncul dalam kehidupan organisasi dengan spektrum yang luas. Organisasi harus memiliki kapasitas untuk melakukan inovasi. Kemampuan untuk berinovasi ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagian dikemukakan oleh Trimo, yaitu yang pertama, faktor yang paling kritis adalah sumber-sumber dana. Tanpa tersedianya sumber-sumber ini, baik yang telah ada maupun yang dapat disediakan, tidak mungkin menjalankan inovasi. Dua, faktor yang kedua adalah kesiapan kapasitas para anggota dalam organisasi. 3. Karakteristik organisasi yang bersangkutan, seperti pendistribusian wewenang dalam pengambilan keputusan serta kekuatan dan cara-cara beroperasinya organisasi yang bersangkutan. Selain faktor di atas, keadaan organisasi yang berada dalam tekanan juga dapat memunculkan inovasi. Tekanan-tekanan dapat berasal dari lingkungan internal organisasinya, atau adanya motivasi tertentu di kalangan para anggota organisasi atau unit-unit dalam organisasi, maupun dari pihak eksternal atau dari kalangan kompetitor. Misalnya ada produk-produk ataupun kualitas produk baru. E. Faktor pendorong inovasi. Inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik, atau objek yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang yang diadopsi. Oleh sebab itu, inovasi pada dasarnya merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan tertentu ataupun proses tertentu yang terjadi di masyarakat. Kemudian, Ancuk berpendapat bahwa secara garis besar ada 3 komponen modal organisasi yang mendukung inovasi, yakni yang pertama modal manusia, yang kedua modal kepemimpinan, dan yang ketiga modal struktural. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.